siapa gurunya, siapa mualimnya, siapa ustadznya, siapa dai-nya. Kan itu sangat berpengaruh sekali. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang sampai menjadikan sebagai tolak ukur, walaupun Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, wa khalaqa layla wan nahar, wa ja'ala samawati wal bihar, wa sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul mursal wa ala alihi sayyidul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ilal jannati wan nari amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian adab, ya, masih seputar terkait adab dan etika, bagaimana thalabul ilmi, ya, bagaimana kemudian adab kita dengan guru, adab kita dengan ilmu, adab kita dengan majelis, ya. Dan di antara adab yang kemudian ditekankan oleh para ulama adalah seorang hendaknya kemudian benar-benar bisa memilih guru yang baik, memilih muallim yang baik, memilih bagaimana kemudian ustadz yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa ini penting jamaah sekalian? Kadang-kadang di antara kita punya sebuah alur berpikir, dengan siapa aja kemudian dia rangkul, dengan siapa aja dia ambil ilmu. Ya, pada intinya hukum asal boleh. Tetapi kalau kita tidak punya filter yang baik, kita tidak punya saringan yang baik, maka bisa dikhawatirkan subhat itu akan masuk dengan cepat dalam diri kita. Ya, karena subhat itu faktanya cepat menyambar. Sedangkan hati kita itu dhaifah, lemah gitu. Ya, maka oleh karena itu wasiat daripada Al-Imam Musyafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menekankan bahwa memilih muallim, memilih guru, memilih ustadz, memilih ulama. Tadi kalau dalam bahasan-bahasan sebelumnya bagi para jamaah bisa melihat dan mendengarkan kajian adab ini. Jika memang dibutuhkan di bab-bab sebelumnya bisa dibuka adab kita terhadap bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berkawan, bagaimana kita mencari teman. Nah, mencari guru itu bagian daripada a'dhamil mas'alah. Perkara yang paling urgen, perkara yang paling agung. Karena itu yang bisa menjadikan kita itu meniti jalan, meniti perjalanan, benar dan salah dari mana informasi itu kita dapat. Contoh jamaah sekalian, saya ilustrasikan dalam sebuah gambar. Misalnya kita membaca dalam informasi Google Map misalnya, ya, atau jalan gitu. Kita tidak tahu nih jalan kita tujuannya misalnya ke mana gitu ya, ke tempat A gitu. Kemudian kita mendapatkan rute, mendapatkan jalan, informasi itu salah gitu. Tiba-tiba setelah kita buka ternyata informasi atau rute itu tidak menuju ke tempat A, tapi justru menuju ke tempat Z. Ini kan bertolak belakang. Jauh nanti jadinya. Dari mana sebabnya kita mendapatkan rute Z padahal kita mau ke tempat A? Ya karena informasinya yang kita dapatkan itu salah. Ini yang kemudian pentingnya seorang guru, ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda, hadal ilmu dinun, bahwa agama ini atau ilmu ini adalah agama. Dari mana kita ambil agama ini? Dari mana kita ambil ilmu ini? Kita lihat, ya. Siapa gurunya, siapa mualimnya, siapa ustadznya, siapa dai-nya. Kan itu sangat berpengaruh sekali, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sampai menjadikan sebagai tolak ukur, walaupun ada beberapa yang mungkin bisa benar, ada yang juga kurang benar gitu ya, tidak tepat. Kadang-kadang ada yang orang mengambil hukum dan serampangan, kemudian kalau tidak berguru dengan si fulan maka dianggap kafir, tidak berguru dengan si fulan dianggap kemudian tidak alirannya. Oke, kita katakan dalam beberapa hal mungkin ada sisi positifnya. Dalam artian memang kita penting melihat guru, ya, melihat mualimnya. Tetapi ya tidak kemudian kalau tidak ngaji dengan kami kafir, tidak mengaji dengan kami maka mereka adu bidah, tidak mengaji dengan kami ahlul maksiat, neraka, jahanam, khalidina fiha abada. Ini saya kira tidak tepat juga. Ya, maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, min a'dhami al-baliyah, ya, di antara musibah yang besar adalah ketika kemudian seseorang itu mengangkat orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang dungu, kalau istilah kita dungu itu ya, bodoh lah ya, diangkat sebagai kiblatnya, digunakan sebagai acuan. Itu min a'dhamil baliyah, kata sebagian para al-fuqaha dan juga disebutkan oleh Imam Musyafi'i.
rahimahullah taala. Jika sudah orang itu mengangkat ya orang-orang yang juhala, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kemudian dungu sebagai kiblatnya, sebagai arahan bagaimana menentukan halal dan haram, maka tunggu aja. Tunggu saja kemudian terjadinya hari kiamat. Ya, dan kiamat itu adalah bicara kiamat, memang ada kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil adalah orang-orang yang mengambil ilmu yang tidak dari sumbernya. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dalam mengambil ilmu dari sesuai sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah, dan para sahabat dan para atba'ut tabi'in yang rasikhin, yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah dan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.